Dalam rangka memberikan edukasi bentuk penyuluhan hukum atau sosialisasi terkait bullying di sekolah, Kejaksaan Negeri Malang melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah di Min 1 Kota Malang, bertempat di Aula Abdul Latif Safraji Jumat 26 Mei 2023, dihadiri oleh Kasih Penma Kemenag Kota Malang, Kepala Madrasah beserta jajarannya dan Bapak Ibu Guru kelas 6. Kasubsi A Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Malang Bapak Muhammad Faisal Rizky saat sambutan mengatakan, program Jaksa Masuk Sekolah membahas tentang kekerasan di sekolah atau bullying, bertujuan untuk mencegah agar siswa-siswi di sekolah tidak melakukan bullying terhadap teman-temannya dan tahu batasan hukum yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah. Ibu Aisyah Kepala Min 1 Kota Malang meminta siswa untuk mengikuti sosialisasi dengan baik dan memperhatikan semua yang disampaikan narasumber, sehingga siswa-siswi mendapat wawasan tentang bentuk-bentuk bullying, dasar hukumnya soal apa, sanksinya seperti apa. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa efek yang ditimbulkan dari tindakan bullying itu bisa membuat anak menjadi tidak percaya diri, psikis terganggu, menjadi pendiam, dan akhirnya secara psikis korban bullying akan menyimpan rasa sakit, rasa dendam, yang akhirnya membentuk seseorang itu akan bertindak keras. Jadi pencegahan yang kita lakukan, dengan mengenalkan apa itu bullying, apa yang harus dilakukan pada saat ada teman-teman dibully, apa yang harus dilakukan siswa itu sendiri, kata Ibu Elizabeth salah satu pemateri. Salah satu siswa kelas 6 saat ditanya kesannya menyampaikan, senang bisa bertemu Bapak dan Ibu Jaksa, kegiatan ini sangat bermanfaat karena saya bisa belajar tentang ilmu hukum, tukasnya sambil tersenyum. Banyaknya pertanyaan yang diajukan sampai tanpa terasa waktu pulang telah tiba. Kegiatan diakhiri dengan menyanyikan lagu My Own Superhero yang menceritakan tentang perjuangan seseorang yang tak pernah lelah berjuang secara bersama-sama. Dwi, Irma, Syahrul, Mian, dan Fahmi melaporkan dari Min 1 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi adik. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya Kaila Nabila, siswi Min 1 Kota Malang. Bapak, boleh berkenalan dulu dengan teman-teman yang menyaksikan podcast hari ini? Boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang lagi menyaksikan podcast di Min 1 Kota Malang. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Ari Wibowo. Mungkin Pak Faisal? Oh iya, kelupaan ya Pak Danang ya. Nama saya Muhammad Faisal Rizky. Kami dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Baik. Bapak? Dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Baik. Hari ini kita ingin Q&A begitu ya, tanya jawab mengenai kejaksaan. Yang pertama, saya sering dengar dengan istilah jaksa, hakim, polisi, dan pengadilan. Kira-kira bedanya apa ya Pak? Oke. Mungkin kalau kebanyakan memang pertanyaannya yang ditanyakan oleh Dek Kaila ini memang mayoritas jadi pertanyaan semua masyarakat ya Mas ya. Apa perbedaannya antara jaksa, hakim, kepolisian maupun pengadilan. Jadi sebenarnya kita menunjukkan ke tiga subjeknya dulu, yaitu kalau ibarat tiga subjeknya yaitu antara polisi, jaksa, dan hakim. Ini punya instansi masing-masing yang bekerja. Jadi kalau bekerjanya kayak hakim itu bekerjanya di pengadilan, kepolisian bekerjanya di Polres, dan kalau kejaksaan di Kejari Kota Malang. Jadi itu kayak pengadilan itu jadi itu tempat naungannya untuk melakukan majelis hakim melakukan sidang untuk suatu perkara untuk diputus atau divonis tindak pidananya. Sedangkan jaksa itu untuk melakukan penuntutannya sesuai tupoksinya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang terbaru, yang berubah sebelumnya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kalau untuk kepolisian itu lebih ke berkas ya Mas ya, lebih berkas. Jadi nanti ada berkas datang, nanti kami teliti saat
teliti ternyata lengkap, baru dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang hakim. Mungkin ada Pak Danang mau menambahkan. Mungkin juga pembedanya itu tupoksi dan kewenangannya. Jadi kalau ada suatu perkara misalnya pidana ya, itu kan ada runutannya. Pertama itu penyelidikan penyidikan, itu bisa dilakukan oleh bapak-bapak polisi. Jadi mereka memeriksa di lapangan, mencari pembuktian, 2 alat buktinya harus cukup, kemudian mencari tersangkanya siapa dan sebagainya. Lalu nanti bapak-bapak polisi itu membuat sebuah berkas perkara. Di situ dimuat nanti kronologi pidananya seperti apa, tersangkanya itu siapa dan sebagainya. Baru dilimpah ke kejaksaan. Nanti sama bapak-bapak atau ibu jaksa itu diperiksa berkas perkaranya itu memenuhi ndak ini sebuah peristiwa pidana. Nanti kalau dianggap cukup, itu baru kemudian kita limpahkan lagi ke pengadilan untuk diperiksa di persidangan. Dan di situ nanti ada namanya majelis hakim yang Pak jaksa, ibu jaksanya itu menuntut, istilahnya mendakwa apa yang menjadi tindak pidana. Nanti Pak majelis hakim itu memeriksa dan memutus apakah si tersangka ini benar-benar bersalah atau enggak. Nanti ada lagi di pihak satunya itu pengacaranya tugasnya adalah membela hak-hak yang masih ada di diri tersangka itu. Kadang-kadang kan orang bisa aja dituduh tapi belum tentu salah. Nah, hak-haknya itu harus diperjuangkan juga, seperti itu. Baik Bapak, jadi secara gelar dan tugasnya juga berbeda ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang kepingin menjadi jaksa. Bapak bisa dijelaskan persyaratan atau mungkin tips-tipsnya supaya bisa menjadi jaksa yang bertanggung jawab? Saya Pak, ya, syarat pertamanya pasti harus lulusan sarjana hukum. Kalau menjadi seorang jaksa tentunya harus punya wawasan hukum ya. Nah, boleh nanti di waktu kuliah apa aja konsentrasinya, bisa pidana, perdata, kan hukum itu banyak ya, ada pidana, perdata, hukum internasional dan sebagainya. Kemudian kalau sudah bergelar sarjana hukum, nah baru mendaftar menjadi jaksa. Nah, jaksa di Indonesia itu juga sekaligus PNS, jadi harus melewati proses-proses seleksi untuk menjadi PNS. Nah, nanti kalau sudah lulus katakanlah menjadi PNS jaksa atau CPNS jaksa, nanti kemudian digembleng lagi untuk mengikuti program pendidikan jaksa, kurang lebih itu 6 bulan. Nanti dididik lagi baru boleh menjadi seorang jaksa. Jadi di kejaksaan itu tidak selalu jaksa, ada pegawai PNS kejaksaan, kita sering menyebutnya TU kejaksaan, ada tata usaha ya. Tapi ada juga beberapa personil yang memang sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang jaksa. Tipsnya ya diselesaikan SD-nya, SMP-nya, SMA, baru kuliah mengambil jurusan hukum. Begitu. Baik Bapak, dan yang terakhir boleh diberikan pesan untuk kami agar bisa menaati hukum sejak dini. Betul. Mungkin kalau pesan ya untuk khususnya untuk di Min 1 Kota Malang dan yang menonton podcast ini, kami sebagai yang mewakili Bapak Kejari, Bapak mengamanahkan untuk menjaga para adik-adik ini untuk menjadi penerus kami, untuk menjadi nanti generasi yang baru, yaitu saat mungkin kami sudah tidak menjadi jaksa yang masih ada adik-adik ini atau Mbak adik Kaila ini yang jadi jaksa, kami berharap mungkin ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat, jadi lebih banyak nanti adik membawa kebaikan untuk penegakan hukum di negeri Kota Malang, di negeri Indonesia ini, khususnya di Kota Malang. Jadi seperti itu. Mungkin juga adik mumpung masih belia ya, kita harus belajar misalnya ajaran agama dengan baik, kemudian moralitas, itu modal awal untuk kalau katakanlah kita menjaga keadilan di negeri ini ya. Tidak harus selalu menjadi jaksa kok, banyak yang kita bisa lakukan. Misalnya di tengah jalan ada bapak ibu mau menyeberang,
ya terpanggillah kita untuk menyeberangkan dengan baik. Di sekolah mungkin ada rambu-rambu, kalau turun lewat tangga mana, naik lewat tangga mana, itu dijalankan aja dulu. Nanti lama-lama kita akan belajar mengenai ketertiban, moralitas, jangan juga membuli temannya dan sebagainya. Itu dimulai dari model-model itu kita akan bicara tentang keadilan nantinya. Kalau dari kecil sudah kita tidak terlalu peduli dengan hal itu, bagaimana nanti waktu kita dewasa berbicara tentang moralitas, agama dan sebagainya, beribadah dengan baik, belajar tentang moralitas dengan baik, persahabatan yang baik, baru nanti pasti kalau sudah dewasa dengan sendirinya kita itu menjalankan apa itu keadilan. Menumbuhkan ini ya Mas ya, bibit untuk tenggang rasa, gotong royong. Jadi lebih mungkin kalau di adik-adik ini kayak ada temennya, ternyata melihat temennya jalan kaki, mungkin adik sama orang tuanya bisa mengatakan, nah itu kan menghidupkan. Nanti adik melihat, oh ini temanku kesusahan. Nah, jadi menimbulkan rasa untuk saling melindungi dan saling tenggang rasa atau gotong royong. Kalau jadi ada teman-temannya dibully terus jangan dibiarkan. Kita bantu untuk meminta petunjuk dari ibu bapak guru di sini, gimana Pak, ini teman saya dibully dan sebagainya. Baik. Jadi hal-hal kecil gitu ya. Terima kasih Bapak, sedikit informasi untuk teman-teman dan juga saya yang mungkin sering kita jumpai di kehidupan nyata. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa kita bicarakan. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.